Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait dengan problematika manusia modern dan karakteristik manusia modern. Adapun sebuah pembahasannya yaitu meliputi pengertian manusia modern, kemudian perkembangan masyarakat modern, karakteristik masyarakat modern, dan juga problematika yang dialami oleh masyarakat modern. Terkait dengan pengertian masyarakat modern, secara harfiah, masyarakat modern berarti suatu himpunan orang ataupun masyarakat yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan tertentu yang bersifat mutakhir. Artinya, mereka menggunakan segala sesuatu untuk kebutuhan dan kepentingan mereka itu segala sesuatu yang bersifat terbarukan. Kemudian dalam perkembangan masyarakat modern kita bisa melihat sejarah society mulai dari society 1.0 sampai dengan society 5.0 yang saat ini sedang menjadi pembahasan yang hangat. Adapun society 1.0 atau sering kita sebut dengan hunting and gathering, yaitu manusia modern yang diperkirakan muncul sekitar 70.000 atau 100.000 tahun yang lalu. Nah, mereka menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah-pindah ke tempat. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada Society 2.0, di mana masyarakat ini diperkirakan muncul kurang lebih 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, di mana pada era ini manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia. Kemudian pada masa ini karakter khasnya adalah yaitu manusia mulai menetap di suatu tempat dan membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah masyarakat Society 3.0 atau biasa disebut juga dengan masyarakat industrial, di mana masyarakat ini dimulai pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya revolusi industri di Inggris melalui temuan mesin uap. Di mana karakteristik masyarakat modern ini adalah mereka berpindah dari masyarakat yang awalnya agrikultural atau menggunakan bercocok tanam sebagai kemampuan untuk bertahan hidup, dirubah dengan bekerja di pabrik-pabrik menggunakan temuan mesin uap tadi. Kemudian yang selanjutnya ada Society 4.0 atau masyarakat informasi, di mana pada masyarakat ini ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, di mana manusia memasuki era aliran digital untuk saling berkomunikasi maupun memenuhi kebutuhan, di mana pada masa ini aliran informasi dan data itu sangat begitu cepat dan jarak ruang dan waktu semakin hilang. Selanjutnya yang terakhir yaitu masyarakat Society 5.0 yang saat ini sedang digencar-gencarkan dan muncul pertama kali di pemerintahan Jepang. Nah, masyarakat 5.0 ini disebut oleh pemerintah Jepang sebagai di mana masyarakat yang tidak memiliki batasan ruang dan waktu, di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata lain terintegrasi. Nah, semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang akan membantu dalam memproses data sehingga penggunaan menerima hasil yang sudah jadi. Nah, menurut masyarakat Society 5.0, martabat manusia harus menjadi pertimbangan nomor satu dan terutama, atau disebut juga dengan istilah humanity is the first and ultimate consideration. Nah, pada masyarakat ini segala level perkembangan harus didasari pada teknologi, dan teknologi itu harus berdasarkan pada kepentingan umat agar bisa menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik masyarakat modern. Ada beberapa karakteristik masyarakat modern. Di antara karakteristik yang positif di antara masyarakat modern yaitu adalah karakter rasional, di mana masyarakat modern lebih mengutamakan pendapat akal pikiran daripada pendapat emosi. Kemudian yang kedua yaitu mereka cenderung berpikir jangka panjang, artinya tidak hanya memikirkan masalah yang berdampak sesaat, tetapi selalu dilihat dampak sosialnya secara lebih jauh atau secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai waktu. Masyarakat modern cenderung selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, masyarakat modern cenderung lebih disiplin dibandingkan masyarakat di era-era sebelumnya. Kemudian selain itu, adapun karakter masyarakat modern yang lain yaitu bersifat terbuka, di mana masyarakat modern lebih cenderung menerima saran, masukan baik berupa kritik, gagasan ataupun perbaikan untuk dirinya sendiri dari manapun datangnya. Tidak peduli dari manapun datangnya, mereka menerima setiap saran maupun kritik yang digunakan untuk perbaikan diri.
Selanjutnya yaitu masyarakat modern sangat bersifat objektif, di mana mereka melihat segala sesuatunya dari sudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya karakteristik masyarakat modern yang lain secara umum, yang pertama yaitu industrialisasi. Nah, dengan industrialisasi, masyarakat berusaha memanfaatkan kekuatan dan energi alam untuk kepentingan manusia. Nah, proses industrialisasi ini memang membantu dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, perlu digarisbawahi bahwa proses industrialisasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang mudah dan instan, sehingga menimbulkan lebih banyak kecemasan bagi masyarakat modern, apalagi dengan istilah-istilah yang muncul sekarang seperti istilah FOMO. Seperti itu. Kemudian kemajuan iptek. Nah, kemajuan iptek ini mendorong masyarakat modern menjadi sangat progresif dan agresif dalam mengejar kemajuan. Dengan bantuan iptek, masyarakat modern ingin menguasai dan menaklukkan mitos kekuatan alam semesta. Karena ingin menguasai ini, salah satu dampak negatifnya adalah mereka cenderung tidak memiliki nilai spiritualitas, karena mereka tingkat ketersambungan dengan keilahiannya itu sangat rendah. Selanjutnya yaitu masyarakat modern itu cenderung mengalami perubahan. Nah, perubahan di sini yang paling menonjol terlihat pada bidang komunikasi dan transportasi yang amat padat dan cepat. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di zaman modern ini kemudian memunculkan tanggapan yang berbeda dari masyarakat modern, yang kemudian memunculkan istilah FOMO seperti yang saya sampaikan tadi, di mana mereka memiliki gangguan psikologis, ketakutan akan ketinggalan tren yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu mereka bersifat rasional, yaitu memandang manusia sebagai pusat atau antroposentris, dan akhirnya timbul pemikiran rasionalisme yang menjadi karakter masyarakat modern. Namun di sisi lain, karakter rasional ini bisa menimbulkan efek yang cukup signifikan bagi masyarakat modern, di mana sejalan dengan paham keunggulan manusia tadi, rasionalisme berpangkal kepada kepercayaan atas kekuatan akal dan budi manusia, sehingga manusia modern cenderung menyingkirkan dan mengesampingkan keyakinan agama yang sifatnya sakral. Nah, dari karakter-karakter tadi memunculkan beberapa problematika yang terjadi di kalangan masyarakat modern, di antaranya yaitu disintegrasi ilmu pengetahuan, di mana ada banyak bidang-bidang keilmuan yang akhirnya akan menimbulkan perbedaan pemahaman di antara keilmuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepribadian yang terpecah, di mana kehidupan manusia modern dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang coraknya kering dari nilai-nilai spiritualitas dan ketuhanan. Kemudian ada penyalahgunaan iptek. Nah, ini adalah problem yang paling banyak ditemukan, di mana problem ini muncul sebagai akibat dari lepasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari ikatan spiritual. Kemudian di atas selanjutnya yaitu pendangkalan iman, yang muncul sebagai akibat dari pola pikir keilmuan yang sifatnya rasional dan jauh dari sifat ketuhanan ataupun nilai-nilai spiritualitas. Selanjutnya adalah pola hubungan materialistik, di mana semangat persaudaraan dan saling tolong-menolong didasarkan akan panggilan iman sudah tidak nampak lagi, melainkan pola hubungan sesama lain dilihat dari seberapa jauh hubungan itu dapat memberikan manfaat bagi suatu individu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghalalkan segala cara. Nah, manusia modern mudah menggunakan prinsip menghalalkan berbagai cara dalam mencapai tujuannya. Ini terjadi karena manusia modern cenderung menginginkan untuk mencapai sesuatu itu secara instan, sehingga mereka menghalalkan cara tanpa melihat apakah itu sesuai dengan ajaran agama ataupun tidak. Selanjutnya adalah gangguan psikologis seperti stres dan frustasi. Nah, ini karena kehidupan masyarakat modern itu bersifat kompetitif, di mana ini mengakibatkan manusia terus bekerja dan bergerak tanpa mengenal batas dan kepuasan, sehingga akan menimbulkan perasaan stres dan frustasi yang banyak ditemukan pada masyarakat modern. Kemudian yang terakhir yaitu kehilangan harga diri dan masa depannya. Nah, ini karena ada sebagian orang yang terjerumus atau salah mengambil keputusan di masa mudanya. Nah, masa mudanya dihabiskan untuk memperturutkan hawa nafsunya, dan ketika sudah tua, ketika fisik sudah tidak berdaya lagi, segala fasilitas dan kemewahan tidak berguna lagi, mereka merasa tidak memiliki harga diri dan masa depannya. Kenapa? Karena mereka selama ini hanya bersifat materialistis, dan ketika pada saat masa tua, padahal yang mereka butuhkan adalah bantuan dari kekuatan yang berada di luar dirinya, yaitu bantuan Tuhan yang sebelumnya tidak pernah mereka pedulikan di masa mudanya. Sekian penjelasan saya terkait dengan bagaimana karakteristik masyarakat modern dan problem-problem yang mungkin terjadi di antara masyarakat modern. Semoga yang saya jelaskan hari ini dapat memberikan pemahaman dan
manfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.